Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nurdin selaku fasilitator kami, yang kami hormati pengajar praktik kami Ibu Dewi Agustini. Perkenalkan, nama saya Juandi Tamin dari SD Negeri Bangkat Munti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumba Barat. Hari ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya. Beliau adalah Ibu Kusmiati SPD. Beliau selaku rekan sejawat yang mengajar di kelas 1A. Percakapan pra-observasi ini adalah tahapan awal pada coaching supervisi akademik yang merupakan tugas aksi nyata kami pada modul 2.3. Assalamualaikum Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Mana dengan Tia sendiri? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, mohon maaf sebelumnya Ibu, mungkin saya mengganggu Ibu, mungkin sibuk mungkin di hari-hari ini Bu. Tidak, kebetulan ini di jam pertama jam kedua ada pelajaran olahraga, jadi saya sampai masa standby di sini Pak. Nah, baiklah Bu, begini kan beberapa hari yang lalu mungkin sudah saya sampaikan bahwa saya akan melakukan percakapan pra-observasi terkait untuk kegiatan supervisi akademik di kelas ini. Nah, kemudian dari kegiatan supervisi ini nanti Bu, tujuannya adalah untuk membentuk pribadi kita sebagai guru, yang dalam ini mungkin Ibu Kus waktu guru kelas 1. Nah, selain itu juga kegiatan supervisi akademik ini adalah guna untuk mengembangkan serta meningkatkan kompetensi, kemudian selain itu sebagai refleksi atas perbaikan kualitas pembelajaran di kelas yang telah dilakukan, sehingga nantinya ini Bu, kita dapat benar-benar melakukan sebuah pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid. Terus nantinya juga kita akan ngobrol gimana bagusnya, kita santai-santai saja. Nah, kita mulai saja Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana ini perasaan Ibu ketika tahu saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu, dan hal baik apa yang nantinya Ibu harapkan dari kegiatan supervisi ini? Sebagai manusiawi ya Pak, kalau namanya ada observasi jelas ada rasa deg-degan di hati itu jelas kita. Tapi yang lebih jelasnya perasaan saya itu Pak sangat senang dan bahagia karena dengan adanya kegiatan observasi ini saya bisa mendapatkan banyak ilmu dan juga bisa merefleksi diri saya sendiri. Kemudian saya berharap di sini Pak bisa agar dapat mengembangkan serta meningkatkan kompetensi saya sehingga kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid itu dapat semakin membaik dan lebih maksimal lagi untuk kedepannya Pak. Alhamdulillah, ini sudah luar biasa ini Bu. Nah, untuk kegiatan yang saya akan observasi ini Bu, di hari Kamis besok itu kira-kira pelajaran apa dan materi apa yang akan disampaikan? Untuk mengenai pelajarannya, saya akan mengambil di jam pertama kedua yaitu pelajaran matematika. Di situ saya akan mengambil pada materi ayo membilang saat 11 sampai 20. Berarti di sini nantinya Ibu akan menyampaikan mata pelajaran matematika yang materinya ayo membilang sampai 20, dan saya juga ingin tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai ini Bu, atau ditetapkan untuk pembelajaran di hari Kamis besok. Nah, di situ saya akan mengajarkan di materi ayo membilang sampai 20 itu yang saya harapkan. Di situ ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengenal angka 11 sampai 20. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan angka 11 sampai 20 yang kedua. Kemudian yang ketiganya bisa mengurutkan angka 11 sampai 20 dan bisa menuliskannya Pak.
Ya, kemudian tujuan pembelajaran yang kelima yaitu siswa dapat menjumlahkan dan melalui benda-benda konkret yang ada di sekitar lingkungan kelasnya. Berarti besok ini rencananya berarti ada 5 tujuan pembelajaran yang disampaikan. Nah, terkait ini Bu, tujuan pembelajaran tadi kompetensi apa ini Ibu yang ingin dikembangkan untuk murid ini, terus kompetensi apa yang akan dikembangkan terkait peran Ibu sebagai guru di sini? Di sini di dalam hal ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kaitannya dengan kompetensi murid, yaitu rasa percaya diri, kemudian ada kolaborasi, serta meningkatkan keaktifan mereka saat belajar ataupun dalam pembelajaran kelas. Kemudian kaitannya dengan kompetensi guru, saya ingin meningkatkan kemampuan dan kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yaitu melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Berarti baik Ibu, berarti nanti Ibu itu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kompetensi yang untuk murid itu tadi untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Terus kemudian ada kegiatan sedang berkolaborasi jadi nanti Bu ya, ada kelompok gitu Bu. Saya akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, terkait ini Bu, terkait muridnya kan dibagi dalam beberapa kelompok untuk mencapai target ini. Atas kepentingan yang dikembangkan oleh Ibu tadi, kira-kira ini Bu, tantangan atau hambatan apa saja yang akan Ibu hadapi ini kira-kira untuk kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi dari tadi itu? Dalam hal ini Pak, ada namanya di dalam hal observasi itu ya, banyak murid akan dibagi menjadi 2 kelompok untuk mencapai kompetensi. Tantangan yang mungkin saya akan hadapi di dalam mengajarkan materi ini atau mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia ini sangat ini bisa dikatakan sangat besar Pak, karena matematika itu bisa dikatakan pelajaran yang sulit gitu Pak. Mungkin dari zaman kita dulu waktu sekolah juga begitu. Namanya matematika itu adalah kadang kita pikir adalah momok yang menakutkan ya. Nah, di situ saya harus membuat pembelajaran yang beragam. Dan mengakomodir sehingga saya harus mampu mengemas pembelajaran matematika tersebut menjadi pembelajaran yang menyenangkan Pak. Nah, ini sudah luar biasa, ini pembelajaran yang sangat menyenangkan. Nah, terkait hal ini Bu, pelaksanaan proses belajar mengajarnya nanti apa saja ini yang akan Ibu guru lakukan untuk mengemas pembelajaran tadi supaya lebih menyenangkan ini? Jadi di sini untuk kegiatan pembelajaran yang menyenangkan itu sudah saya menyiapkan modul ajar yang berdiferensiasi, kemudian media ajar yang bervariasi, yaitu di situ saya menyiapkan lembar kerja siswa, kemudian menyiapkan alat juga lembar evaluasi dan menyiapkan media ajarnya itu berupa benda-benda konkret. Nah, ini saya rasa sudah luar biasa ini. Nah, kalau ini saya rasa sudah bagus. Kalau sudah lengkap persiapannya, modul ajarnya berdiferensiasi, terus ada medianya, terus bahan ajarnya sudah siap, saya rasa persiapannya sudah matang ini Bu. Nah, kalau tidak salah kemudian ada LKPD-nya juga, lembar kerja peserta didik, dan yang terakhir ada lembar evaluasi ya Bu. Nah, kemudian untuk indikatornya ini Bu, ada indikator ketercapaian dan kompetensi apa ini yang ingin dikembangkan oleh Bu Guru tadi. Kira-kira indikator sama kompetensi apa yang mau dimunculkan ini dikembangkan? Yang menjadi indikator ketercapaian dalam pembelajaran yang saya lakukan yaitu apabila strategi atau metode pembelajaran yang saya terapkan ketika di kelas itu sudah mampu atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada dalam modul ajar itu. Nah, dalam pembelajaran tersebut sehingga dengan apa yang saya harapkan ya, sesuai dengan apa yang saya harapkan dari tujuan pembelajaran yang ada di modul ajar,
Sedangkan untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah strategi dan metode yang saya gunakan di sini. Yaitu rangkaian kegiatan yang sudah dipersiapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan awal. Nah, baiklah Bu, ini saya rasa dari serangkaian percakapan praobservasi kita ini dari tadi ini Bu, dari waktu yang diluangkan, saya rasa saya melihat persiapan Ibu ini sudah matang dan luar biasa. Nah, kemudian untuk pada pelaksanaan di hari Kamis besok, mudah-mudahan berjalan dengan lancar seperti apa yang kita harapkan sesuai dengan modul ajar yang dipersiapkan. Dan nanti Bu, setelah proses di hari berikutnya nanti saya minta ada waktunya sedikit untuk kita ini percakapan lagi di pasca observasi. Insya Allah saya siap. Mungkin nanti di percakapan observasi kita juga akan mengevaluasi kegiatan di observasi ini. Saya. Nah, kalau gitu Ibu, untuk itu terima kasih waktunya untuk hari ini Bu. Ibu sudah meluangkan waktunya kita ngobrol-ngobrol santai terkait praobservasi ini. Dan untuk itu mungkin saya pamit dulu Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Saya pamit. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah percakapan praobservasi terkait supervisi akademik yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat saya. Semoga kita akan bertemu kembali pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Alipa, cepat sedikit. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hebat, puasa tua ini luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya sehat ya? Coba lihat teman di kiri kanannya, ada ndak? Sudah lengkap belum? Berarti masuk semua ya? Sekarang sudah masuk semua. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Duduk rapi, siap. Posisi berdoa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Semuanya kita menyanyi pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan gotong royong mandiri, kreatif dan beraktivis. Sekarang Ibu akan mengabsensi dulu. Abianandana Atika Konita Upairo Algisya Hadir, Alifa Amila hadir, Anandira hadir, Andika Apriliansyah hadir, Arumi Nasya Rasita hadir, Ayla Fariza Putri hadir, Dita Kinanti hadir,
kelompoknya menghitung masing-masing. Ayo dibagi dengan temannya. Bagi. Ada yang menghitung tutup botol yang hijau, yang kuning, Dita yang menulis. Ayo sekarang. Ambil pulpennya, Nak. Ambil bagiannya, hitung botol yang kuning ada berapa, yang hijau ada berapa. Coba kamu, Mila, dihitung itu berapa. Awas jangan sampai jatuh, Pelan-pelan. Sudah menghitung? Hebat ya? Ayo, kita tepuk tangan untuk masing-masing kelompok kita semua. Kelompok dua dan jempol ke atas. Untuk yang kelompok B, kita berikan jempol kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas, karena mereka juga benar semua. Tepuk tangan semuanya, hebat. Kelas 1A hebat. Ayo duduk. Sudah kita susun sesuai dengan urutannya ya. Nah, dari angka berapa ini tadi? 11 sampai 20. Sudah betul nggak susunannya ini? Nah, berarti kalau sudah tersusun rapi, dia akan tersusun jadi 11. Baik-baik pakai, Anak. Oh ya. Semuanya bisa Dirapiin. ya? Bisa Oke. menghitung 11 sampai 20. Sudah bisa belum? Coba sekali lagi dari 11 sampai 20. 11. Sekarang sudah waktunya istirahat. Makanya kita akan istirahat dulu ya. Nah, anggap saja istirahat. Oke. Beri salam bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Ayo, langsung. Kamu pergi. Jangan dorong-dorong. Pulang dulu, kita foto bersama. Foto bersama di depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, di sini ada Ibu Putri kami, pengajar praktik, Ibu Dewi Agustini, SPD. Di sini juga hadir rekan sejawat saya. Beliau adalah Ibu Kusmiati SPD. Beliau mengajar di guru kelas 1A. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada hari ini saya selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Sumbawa Barat akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademis yang dalam hal ini adalah tahapan ketiga. Dari yang pertama itu dari pra-observasi, terus kegiatan selanjutnya observasi, dan yang tahap sekarang ini adalah kegiatan pasca observasi. Yang dalam hal ini Bu PP saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat saya. Beliau adalah Ibu Kusmiati. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Nah, seperti apa yang saya sampaikan kemarin, kesepakatan kita hari ini, saya mohon izin sebentar Ibu.
Saya. Kira-kira ada waktunya? Bisa. Ada waktunya. Dan seperti kesepakatan kita setelah melewati tahapan observasi, dan tahap sekarang adalah kegiatan pasca observasi. Nah, untuk tahapan pasca observasi ini, saya mau menanyakan ini dulu Bu. Boleh. Gimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat. Terus gimana kemarin Ibu setelah kegiatan ini ya? Observasinya. Kegiatan bagaimana perasaan Ibu melaksanakan perasaannya ketika melaksanakan observasi. Nah, seperti yang diketahui tujuan dari kegiatan observasi pasca observasi kemarin itu untuk membantu Ibu melaksanakan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kemarin. Terus yang kemudian yang saya amati rencana aksi pengembangan diri yang dilakukan terkait peningkatan kompetisi pembelajaran itu. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah melaksanakan observasi dengan di kelasnya itu? Alhamdulillah ya, perasaan saya sangat senang karena dari itu saya bisa menyampaikan apa yang menjadi tujuan di dalam pembelajaran itu kan kepada anak-anak itu untuk pembelajaran yang lebih baik, dan saya bisa merefleksi diri saya bagaimana kedepannya untuk yang lebih baik, lebih baik lagi kan. Dari situ saya banyak belajar lagi untuk menggali ide-ide yang saya miliki untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah saya tentukan. Nah, kemarin juga kan Ibu telah membuat modul ajar yang diferensiasi, terus ada LKPD-nya, membuat LKPD, terus menggunakan media pembelajaran yang konkret. Nah, itu sudah luar biasa itu kan. Nah, terus untuk seperti pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin itu Bu, kalau dari modul ajarnya sudah mendapatkan pembelajaran diferensiasi, terus tujuan pembelajaran. Kira-kira untuk ini rentang ini dari tercapaiannya ini Bu, rentang kira-kira presentasinya ini penyampaian RPP-nya dan LKPD selama proses kemarin itu. Kira-kira di rentang berapa persentasinya? Kayaknya memang karena masih tahap belajar ya Pak, jadi di situ belum bisa mengatakan 90% mungkin masih kurang, sekitar 80% lah mungkin, karena ya saya menyadari saya karena masih dalam tahap belajar jadi masih ada kekurangan, tapi insya Allah saya akan memperbaikinya untuk ke depannya. Saya akan melakukannya mungkin ya. Berarti di rentang belum mencapai 100%, di rentang 90, berarti 10%-nya mungkin di sini pengaturan pengolahan kelasnya mungkin di sini untuk presentasi saya untuk memaksimalkannya lagi. Nah, terus ini Bu, terkait untuk pencapaian 90% ini, kira-kira apa hal yang akan Ibu lakukan ini untuk memaksimalkan presentasi ini? Ya, saya melihat dan mengevaluasi dari hasil kegiatan saya kemarin itu, dan melihat dari mengevaluasi hasil anak-anak mungkin ada sedikit kekurangan. Dari situ saya akan merubah mungkin dari metode pembelajarannya atau medianya, mungkin akan dibuat lagi yang lebih menarik supaya untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Berarti ini di sini lebih mengarah ke metode, terus medianya terus dimaksimalkan lagi ya, untuk supaya lebih menarik berarti lagi. Lebih menarik, terutama ini kan di kelas sakti Bu ya. Istilahnya anak-anak itu lebih Ya lebih tertarik lah untuk mengikuti pelajaran dan tidak merasa jenuh, tidak menakutkan untuk matematika yang saya ajarkan. Berarti biar anak-anak tuh, berarti mereka tuh tidak bagaimana perasaannya seolah-olah ada beban di matematika. Saya. Nah baiklah, begini Bu, berdasarkan hasil yang saya amati kemarin itu Bu, pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan,
kemarin Ibu sudah dapat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau kita seperti kita ketahui mungkin yang pembelajaran berdiferensiasi itu adalah ada berdiferensiasi salah satunya berdiferensiasi konten, ada berdiferensiasi proses, dan ada diferensiasi hasil yang akhirnya. Dan saya lihat itu sudah terangkum semua kayaknya sudah, cuma mungkin seperti apa yang disampaikan Ibu tadi, presentasinya mungkin ya masih di angka 90 lah. Saya Kedepannya mungkin bisa dimaksimalkan lagi. Ya. Nah, kemudian prosesnya juga sudah terlihat ini Bu, kemarin berikan pelayanan yang berbeda, ada apa sesuai kebutuhan gitu ya. Ada anak yang menggunakan media konkret, terus ada yang konkret, mengerjakan RTPD. LKPD sesuai misalnya dari apa kemarin kalau nggak salah di KPP Dari tutup botol, terus kelereng dan batu. kelereng dan batu. Nah, di sana sudah terlihat apa yang dilakukan di kemarin untuk menggunakan kepercayaan diri kepercayaan siswa, karena mungkin sedikit mungkin anunya berdasarkan apa yang saya ngerti, mungkin untuk saran mungkin di sini sedikit untuk dalam pengelola kemarin kan dibagi berapa kelompok? Dibagi dua kelompok. Cuman kalau saya amati kayaknya lebih kita apa istilahnya kelompoknya ini Bu, misalnya kemarin kan 2, misal di kedepannya misal menjadi 3 menjadi supaya 3 tidak terlalu banyak ya. atau 4 ya, atau 4 sehingga istilahnya anak-anak itu lebih apa itu namanya Ya, supaya lebih kerjasamanya mudah kita pantau keaktifannya keaktifan anak-anak. Nah itu untuk anunya mungkin itu. Nah untuk ini Bu, kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu kemarin terkait pencapaian dan keberpihakan kepada murid, terutama pembelajaran berdiferensiasi ini. Kira-kira kedepannya ini tindak lanjut ini yang Ibu akan lakukan siswa saya. Untuk siswa untuk kegiatan ini di proses pembelajaran ini. Tindak lanjutnya ya supaya saya melihat dulu dari hasil kegiatan yang kemarinnya, mungkin kalau ada kekurangan di situ belum mencapai tujuan, sehingga saya harus mengulangnya lagi ya, melaksanakan remedi supaya apa yang saya inginkan dari modul ajar itu dari tujuan-tujuan itu bisa tercapai, sehingga saya harus memaksimalkan lagi agar anak-anak bisa mencapai. Selain itu juga mungkin bisa berkolaborasi berkolaborasi dengan istilahnya dengan rekan-rekan sejawat lainnya bagaimana memaksimalkan lagi proses pembelajarannya lagi. Kira-kira selain tindak lanjut yang itu, kira-kira ada tindak lanjut yang lainnya selain pengembangan media, strategi? Ya mungkin kita akan melakukan tindak lanjut dengan rekan-rekan sejawat mungkin bagaimana yang lebih baik lagi supaya memberikan masukan ke saya lagi harus begini begitu maksudnya kan, supaya ada masukan dan juga untuk kedepannya untuk teman-teman kita semua supaya kita belajar bersama-sama yang lebih baik. Mungkin ada teman misalnya yang misalnya pengelolaan kelas bisa saling kita berkolaborasi lah berkolaborasi mungkin ada ide-ide misalnya kegiatan kelas atau kesepakatan kelas gitu. Nah terus terkait ini Bu, itu sudah kalau saya perhatikan kemarin itu keaktifan siswanya sudah luar biasa, tinggal bagaimana kita mengontrol saja itu. Nah terkait ini Bu, terkait rencana yang sudah saya targetkan ke depan juga dalam rangka peningkatan kompetensi ini, melakukan kelompok lagi istilahnya kira-kira tindak lanjut ini kira-kira kapan bisa dimaksimalkan, apakah di minggu di semester ke depan itu atau gimana?
Insya Allah mungkin kalau ingin untuk memaksimalkannya di luar bulan Ramadan inilah supaya kita lebih maksimal lagi kan, supaya anak-anak juga mungkin tidak lemas dalam pembelajaran, untuk lebih semangat lagi lah. Insya Allah mungkin kalau bisa bulan depan. Paling tidak 1 bulan atau 2 bulan ke Iya, depan itu Bu, ya, saya. untuk memaksimalkan untuk istilahnya rencana pengembangan yang akan dilakukan. Nah, untuk 1 bulan atau 2 bulan atau ke depannya ini kira-kira area mana ini yang mau dikembangkan ini terkait proses kegiatan belajar mengajar ini? Area mana kira-kira yang mau dikembangkan? Saya ingin mengembangkan lagi di Saya. area siswa Ya, di di siswa. pembelajaran siswa. Di situ mungkin saya akan merevisi dulu, Ya. mempelajari lagi kemarin yang sudah saya berikan, kemudian Ya. saya melakukan evaluasi kepada anak-anak. Ya. Kalau memang itu masih ada yang belum paham atau belum mengerti betul, saya akan melakukan mengulang lagi bagaimana yang seharusnya yang harus saya capai supaya bisa untuk tindak lanjut tersebut untuk yang lebih baik. Misalnya saya kurang dalam memberikan motivasi, maka Ya. saya akan meningkatkan tahap motivasi saya kepada anak-anak ya. Dari medianya juga mungkin begitu. Nah, saya akan memperbaiki. Terus bagaimana sehingga kedepannya itu akan lebih baik, itu mungkin memberikan ya berupa sejenis model asesmen lagi dari awal ya kepada anak-anak itu, supaya saya lebih mengetahui lagi seberapa kemampuannya mereka untuk kedepannya lagi yang harus saya perbaiki. Nanti di sini ibu ini akan lebih fokus ke pengembangannya ke siswa, terus bagaimana nantinya anak-anak ini siswanya kita itu lebih kita fokus untuk kita melakukan minatnya, terus berdasarkan asesmen biasanya mungkin bisa dipakai asesmen di awal itu asesmen diagnostik yang walaupun nanti itu untuk ke materinya, asesmen diagnostik ke materi, nah, terutama di matematika ini Bu. Terus mungkin di sini di medianya mungkin Ibu yang akan dikembangkan lagi. Nah, kalau saya rasa ini untuk pengembangannya sudah luar biasa. Nah, berarti apa yang bisa saya sebutkan, mungkin saya sebutkan tadi. Di sini Ibu lebih mengarah ke pengembangannya kepada siswa, terus bagaimana pengolahan siswanya, manajemen kelasnya, terus mungkin terus ada medianya, bagaimana mengembangkan media, terutama dalam penggunaan media benda konkret, terus lebih memaksimalkan asesmennya. Nah, dari keseluruhan apa yang kita diskusikan tadi, saya rasa ini sudah luar biasa untuk tindak lanjutnya. Nah, semoga nantinya apa yang menjadi istilahnya tindak lanjut ke depannya ini lebih maksimal lagi. Dan saya akan menunggu istilahnya, kita akan berdiskusi lagi bagaimana apakah presentasinya itu gimana sudah lebih maksimal lagi untuk Ibu. Dan mungkin ini saja mungkin dulu Ibu terkait kegiatan pasca observasi kita ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kegiatan pasca observasi pada tahap ketiga dalam topik supervisi akademis. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.